Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fik Sulistiawan dengan NPM 241705130 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem bilangan ya, sistem bilangan pada komputer. Nah, di sini langsung saja kita lihat sini, saya sudah buka sini. Sini ada pengertian apa itu sistem bilangan komputer. Jadi sistem bilangan komputer itu adalah cara untuk merepresentasikan angka dalam sistem digital yang umum digunakan dalam sistem komputer. Nah, sistem bilangan ini memungkinkan komputer untuk memproses dan menyimpan data dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, sistem bilangan komputer yang umum digunakan adalah biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, jadi kegunaan daripada sistem komputer itu adalah untuk memproses data yang kita input ke dalam komputer kan. Nah, jadi kan komputer itu hanya mengenal angka 0 dan 1 gitu. Nah, ketika kita ingin menginputkan angka yang lain, maka di komputer itu harus nggak langsung kita input misalkan A. Nah, itu nggak langsung keluar A. Dia ada proses untuk merubah ke dalam sistem bilangan dulu, baru diproses oleh komputer sehingga mengeluarkan A gitu. Nah, di sini saya akan ada sedikit materi ya dari mata kuliah saya yang dulu yaitu logika. Nah, di sini sistem bilangan komputer itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada desimal, ada oktal, biner, dan heksadesimal. Di sini kita bahas dulu desimal. Nah, sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan 9. Nah, kalau biner itu menggunakan basis 2. Nah, ini yang biasa digunakan di komputer ya. Nah, biner ini mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Kemudian ada oktal. Nah, oktal di sini berbasis 8. Yang mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 8 buah, yaitu dari 0 sampai dengan 7. Nah, ini ada heksadesimal nih. Nah, heksadesimal ini mempunyai basis 16. Kita mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah simbol. Nah, karena di komputer itu hanya mengenal 10 angka ya dari 0 sampai dengan 9, maka dari itu untuk heksadesimal ini itu perlu ditambahkan lagi simbol huruf ya. Ciptakan 6 simbol angka lagi yaitu, nah ini pakai huruf deh. A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 11, C itu sama dengan 12, D itu sama dengan 13, dan E itu sama dengan 14, sama F sama dengan 15. Nah, dengan demikian simbol angka-angka untuk sistem heksadesimal adalah 0 sampai dengan F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian 10-nya itu A, lanjut 11B sampai 15 itu F gitu. Nah, di sini ada konversi sistem bilangan. Konversi sistem bilangan komputer adalah mengubah suatu sistem bilangan basis tertentu menjadi sistem bilangan basis tertentu yang kita inginkan gitu. Misalkan di sini kayak desimal ke biner, biner ke desimal, desimal ke oktal, oktal ke desimal, desimal ke heksadesimal maupun heksadesimal ke desimal. Nah, ini juga bisa diubah-ubah nih sesuai kemauan kita. Misalkan dari heksadesimal ke biner gitu. Itu bisa. Nah, kita bahas dulu yang desimal ke biner. Nah, di sini ada cara-caranya ya. Yang pertama itu bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 2. Nah, kemudian tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Kemudian bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 2. Lalu tulis hasil terdekatnya serta sisa pembagiannya. Ketiga, lakukan langkah yang tadi sehingga hasil baginya itu 0 gitu. Nah, sini kita pakai cara, kalau desimal ke biner itu ada 2 cara ya. Nah, kita fokus ke cara yang pertama dulu yang di sini. Di sini ada, nah misal kita ingin mengonversi nilai 19 dalam desimal ke biner gitu. Nah, ini
Ini kan pertama kita punya 19 kan. Nah, 19 tadi menurut langkah ini dibagi dengan 2 dulu nih. 19 dibagi 2 itu hasilnya kan 9,5. Nah, kita tulis hasilnya 9. Nah, sisanya kan 1 kan. Nah, kita tulis aja itu 1 sisanya. Kemudian hasil tadi kita bagi lagi nih dengan 2. Nah, hasilnya ya 9 bagi dengan 2, 4. Nah, dia punya sisa kan 1. Kita tulis sisanya 1. Nah, kemudian hasil dari yang 9 bagi 2 tadi dibagi 2 lagi terus sampai dia menghasilkan 0. Di sini kan 4 bagi 2 itu 2 kan. Nah, dia itu nggak ada sisa, berarti tulis saja 0 kalau nggak ada sisanya. Kemudian hasilnya tadi yang 2 tadi dibagi lagi nih dengan 2. Nah, hasilnya kan 1 kan. Nah, dia nggak punya sisa, jadi tulis saja 0. Nah, kemudian 1 nih dibagi dengan 2. Nah, dia cari hasil terdekat yaitu konversi ke bawah ya, misalkan 9,5 dibulatkan ke bawah jadi 9 gitu. Nah, kalau ini setengah ini dibulatkan ke bawah jadi 0 dan ada sisanya kan 0,5, jadinya sisanya 1 gitu. Nah, ketemulah nih, berarti binernya ada 1, 1, 0, 0, 1. Nah, jadi biner dari 19 itu 1, 1, 0, 0, 1. Nah, ini ketemu nih 1, 1, 0, 0, 1. Nah, ada cara lainnya nih. Nah, menurut saya ini adalah cara yang lumayan mudah ya dimengerti daripada cara yang ini tadi, yang pertama. Nah, untuk cara yang selanjutnya, cara yang kedua itu pertama kita tentuin dulu angka yang ingin kita konversi dari desimal ke biner. Nah, silakan kita masih sama ya, pakai angka 19. Terus itu langkah selanjutnya kita tulis dulu nih apa namanya, perpangkatan 2 ya. Ya, perpangkatan 2 lah nih. Dimulai dari 2 pangkat 0 dulu. 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 4 kalau di sini. Nah, kan 2 pangkat 0 itu kan 1, 2 pangkat 2 itu 2, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, dan 2 pangkat 4 itu 16. Nah, di sini kan kita ingin mencari maksudnya mengonversi 19 ini ke dalam biner. Nah, maka kita hitung nih, bisa nih kita hitung dari perpangkatan 2 tadi kan. Nah, di sini ada 16 nih. 16 ini kan dari 19 ini masih kurang berapa nih? 16 masih kurang 3 kan. Nah, kalau 16 ini masih masuk, berarti kita tulis 1. 16 kurangnya 3. 16 tambah 8 lebih kan daripada 19 ntar. Nah, berarti dia nggak bisa, kita tulis 0. Kemudian selanjutnya 16 tambah 4 itu kan lebih juga kan daripada 19 ini hasilnya. Nah, maka kita tulis 0. Kemudian 16 tambah 2 ya kan masih bisa kan, hasilnya 18. Kita tulis 1. Kemudian 16 tambah 1 di sini. Nah, masih bisa juga kan. Nah, hasilnya pas tuh 19. 16 tambah 2 tambah 1. Berarti yang kita tulis itu hasilnya ini kita tulis 1, kita tulis 1. Yang tidak cocok ini untuk ditambahkan itu kita tulis 0 bawahnya. Nah, maka hasilnya itu jadi 1, 0, 0, 1. Tuh. Kemudian ada biner ke desimal ya. Nah, biner ke desimal ini ada cara-cara juga nih. Yang pertama, tulis bilangan biner yang akan dikonversi. Tuh. Langsung ke contoh ini. Kita tulis dulu nih bilangan biner yang bakalan kita konversi dulu nih. Ini ada 1, 0, 0, 1, 1. Nah, udah kita tulis kayak gini dalam kolom tadi ya. Kemudian cara kedua, tulis daftar kuadrat 2 ya. Daftar kuadrat 2 dari kanan ke kiri. Terus nih daftar kuadrat 2 dari kanan ke kiri. Di sini kan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Sesuai dengan banyaknya jumlah biner di sini ya. Nah, kemudian step 3 nih, kalikan tiap digit bilangan biner dengan step daftar kuadrat 2. Nah, kuadrat 2 tadi kan punya hasil kan 2 pangkat 0 itu 1 sampai dengan 2 pangkat 4 itu 16. Nah, kemudian hasilnya ini 16,8421 ini itu dikaliin sama biner yang kita punya yang bakal kita konversi jadi desimal. Nah, kemudian setelah dikaliin tuh bakalan dijumlahkan ya, ditambah. Nah, kita misalkan di sini
Ini 16 dikali bawahnya itu 1 biner ya. 8 kali 0, 4 kali 0, 2 kali 1, 1 kali 1. Nah, setelah dikalikan, kita jumlahkan nih di sini. Kita jumlahkan, nah dapatlah hasilnya itu 19. Nah, jadi biner dari 10011 itu adalah 19. Desimal dari 10011 itu adalah 19. Nah, kemudian kita konversi desimal ke oktal. Ini ada step-stepnya. Nah, bagian bilangan yang ingin dikonversi dengan 8. Bagi bilangan yang dikonversi dengan 8. Dan tulis hasil terdekat serta sisa pembagiannya. Pertama kita tentuin dulu berapa nilai yang bakal kita konversi dari desimal ke oktal. Nah, di sini ada nilai itu 77 ya. Nah, 77 ini yang sesuai dengan step pertama tadi, itu kita bagi dengan 8, kemudian tulis hasil terdekatnya yaitu 9 kan. Nah, kemudian tulis sisanya nih, kan sisanya itu 5. Nah, kemudian bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 8. Lalu tulis hasil terdekatnya serta sisa pembagiannya, yaitu itu step yang tadi ya. Lakukan angka tersebut hingga hasil bagi menjadi 0. Nah, ini sama dengan cara yang desimal ke biner ini ya. Cuman dia kalau dari desimal ke biner itu dibagi 2. Nah, ini desimal ke oktal dibagi dengan 8. Kenapa bagi 8? Karena oktal itu basisnya 8 gitu. Nah, lanjut nih, tadi kan 77 dibagi 8 hasil 9, nah sisanya ada 5. Kemudian hasil 9 ini kita bagi 8 lagi. Nah, itu kan hasilnya 1, dia punya sisanya 1. 1 bagi 8 lagi nih. Dia hasilnya 0 dan kemudian dia punya sisa itu 1 gitu. Nah, jadi hasil desimal 77 itu setelah dikonversi ke oktal itu hasilnya 115 atau 115 itu dalam oktal. Nah, dia juga punya cara kedua nih, cara lainnya. Nah, cara lain itu sama aja kayak nah ini desimal ke biner. Nah, tapi ada yang beda nih. Nah, ini dia harus dibagi tiap 3 kolom. Lanjut ke stepnya. Yang pertama itu sama, kita tulis dulu deretan kuadrat 2 di sini. Deretan apa namanya? Daftar kuadrat 2, ya betul. Daftar kuadrat 2 di sini dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 6. Kita jadiin biner dulu nih dari desimal tadi. Nah, desimal jadiin ke biner kan. Nah, setelah itu 1 0 0 1 1 0 1. Nah, untuk caranya itu udah kita bahas yang tadi ya, desimal ke biner. Nah, setelah kita dapat biner ini kan kita bagi nih 3 kan yang kolomnya dari biner. Nah, 101 kita bagi set di sini. Nah, kemudian 001 kita bagi lagi kolomnya 3. Nah, kemudian sisanya itu karena dia nggak punya pasangan lagi, jadiin kolom aja walaupun dia hanya 1 angka. Nah, kemudian kita tulis nih 421. Kan setiap 3 kolom itu dia ada deret kuadratnya itu kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 2, yang mana hasilnya itu 421. Nah, sini juga kita tulis nih 421. Nah, ini karena dia sendirian ya, maka kita tulis aja ini yang belakangnya 1 gitu. Nah, kemudian kita tentuin nih, ini kan ada 1 kan. Nah, gimana kalau binernya ini 1, itu maka boleh kita tulis yang bawahnya ini 1 gitu. Misalkan kayak gini nih. Ini kan 1. Nah, itu berarti yang angka bawahnya itu bisa kita tulis jadi 1 gitu. Nah, lihat di sini, ini kan 0. Walaupun angka bawahnya itu ada angka, misalkan 4 sini, nah itu nggak perlu kita tulis. Nah, sini ada 0, nah angka bawah itu juga nggak perlu kita tulis. Jadi yang kita tulis itu yang ada angka binernya 1 dan kemudian angka bawahnya itu ada angkanya gitu. Ini kan angka binernya 1, angka deret kuadratnya itu 1 sini, makanya kita tulis 1. Nah, kalau di sini ini kan binernya ini 1 kan. Di sini ada 4, kita tulis 4. Terus tuh, nah ini 0, 2 ini nggak perlu ditulis karena ini 1, kemudian ini ada angkanya, berarti 4 tadi ditambah dengan 1 ini, maka hasilnya itu 5. Nah, maka
maka jadi desimal 77 dikonversi dulu ke dalam biner, kemudian dari biner bakal dikonversi ke dalam oktal gitu. Kemudian di oktal ke desimal. Nah, ini ada caranya lagi. Yang pertama, tulis bilangan oktal yang akan dikonversi. Nah, di sini kita punya bilangan oktal yaitu 646. Kemudian tulis daftar kuadrat 8 dari kanan ke kiri. Tulis nih daftar kuadrat 8 dari kanan ke kiri. Nah, tadi kita tulis dulu kan bilangan yang mau kita konversi dari oktal ke desimal. Itu ada 6, 4, sama 6. Kemudian tulis nih daftar kuadrat 8-nya. Benar, dari 8 pangkat 0 dulu ya. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, sampai 8 pangkat 2. Karena ini ada 3 angka doang kan. Kemudian kalikan dia bikin bilangan oktal dengan step daftar kuadrat 8. Nah, ini kita kali nih. Ini kan 8 pangkat 1 nih. Misal dari sini dulu 8 pangkat 0 itu kan 1. Nah, kemudian 6 ini dikalikan dengan 1. Nah, ini 6 kali 1. Kemudian selanjutnya 8 pangkat 1 itu kan 8. Jadi 4 ini dikalikan dengan 8 kali 8. Kemudian yang ini sama aja, 8 pangkat 2 itu 64. Maka dari 6 ini dikalikan dengan 64. Nah, setelah dikalikan baru dijumlahkan hasil kalinya. Setelah dijumlahkan maka dapat nilai itu 422. Nah, jadi konversi dari oktal 646 ini jika dikonversikan ke desimal maka hasilnya 422. Kemudian ada desimal ke heksadesimal. Step pertamanya, lakukan pembagian angka desimal dengan 16. Oke, step keduanya, gunakan angka hasil baginya untuk operasi selanjutnya. Kemudian konversikan sisa hasil bagi ke heksadesimal. Kemudian diulangi terus hingga bagi sama dengan 0. Bisa seperti cara yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, kita tulis dulu nih nilai yang bakalan kita konversi. Nah, di sini ada kita punya 155. Itu dibagikan tadi, cara itu dibagi dengan 16. Kenapa 16? Karena kita mau konversi ke heksadesimal. Dan heksadesimal itu dia punya basis 16. Oke, nah lanjut. Nah, jadi kan ini 155 ini dibagi 16 itu hasilnya 9 kan. Nah, itu sisanya 11. Nah, kemudian hasil 9 tadi kita bagi lagi dengan 16. Itu hasilnya 0 dan dia punya sisa 9. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 11 tadi ini kalau dalam heksadesimal itu kan B. Nah, kita berarti nulisnya itu kayak 9B atau B9 itu boleh. Nah, ini ada cara lainnya. Sama kayak tadi, cara lainnya kita convert dulu ke dalam biner ya. Dari desimal ini. Nah, kita tulis dulu kuadrat 2 ini. Kemudian ada hasilnya, kemudian kita convert dari desimal itu ke biner, maka hasilnya 100110111. Nah, kalau oktal tadi dibagi jadi 3 bagian, nah ini kan 3 bagian kan. Nah, kalau heksadesimal ini itu dibagi jadi 4 jadi 4 kolom gitu. Nah, setiap 4 kolom itu dibagi. Nah, ini kan misalkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau nggak ke biner, binernya kan 0, 1, 1, 1. Nah, 1, 0, 1, 1. Nah, ini kan udah 4 kan, 4 biner. Nah, kemudian ini jadiin satu grup. Jadi satu grup. Kemudian sisanya juga 1, 0, 0, 1 ini jadiin satu grup lagi. Nah, dia harus grupnya itu minimal punya 4 kolom gitu. Nah, karena grupnya 4 kolom, jadi kan kalau di deret kuadrat itu, deret kuadrat 2 itu, nah kan ada 2 pangkat 0 itu 1, kan disini tulisnya 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, gitu. Makanya dia di sini tulis 8421. Nah, sebelah ini sama aja ditulis 8421 karena dia 4 kolom. Jadi kuadrat 2-nya itu hanya sampai 2 pangkat 3. Nah, kemudian sama aja kayak tadi. Setiap biner itu 1, maka
kita tulis nih hasil dari kuadrat 2-nya itu kita masukkan gitu. Ini kan binernya 1 kan. Nah, kuadrat 2-nya itu 8 hasilnya. Nah, kita keep dulu 8 di sini, kemudian kita cek. Ini 0 binernya berarti nggak masuk. Ini biner juga 0 nggak masuk. Nah, ini ada binernya 1. Nah, hasil kuadrat 2-nya itu 1. Berarti tadi 8 ditambah dengan 1. Maka hasilnya 9. Kemudian kita lihat nih yang kolom grup selanjutnya. Nah, ini kan ada 1 kan. Binernya 1. Berarti kita tulis nih hasil dari kuadrat 2-nya yaitu 8. Kita keep dulu di sini, kita cek selanjutnya. 0 berarti kan nggak masuk. Nah, ini ada 1. Berarti masuk nih 2. Kita tambahin 8 tambah 2 tadi 10. Kita keep dulu. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini binernya 1 dan hasil dari kuadrat 2-nya itu 1. Nah, itu kita jumlahkan dengan tadi, karena dia 1 kan berarti dia masuk, kita jumlahkan. Tadi kita punya 10, 8 tambah 2 10, kemudian tambah 1 jadi 11. Nah, karena ini heksadesimal, kalau angka 11 itu kita konversi ke dalam huruf ya, kita punya simbol huruf sih. Untuk 11 itu sendiri itu B, jadi hasilnya 9B. Tuh, ini terserah kalian bisa pakai dua cara. Ini cara yang pertama dan kemudian ini cara yang kedua. Kemudian ada heksadesimal ke desimal. Nah, sini ada step by stepnya juga. Yang pertama, tulis bilangan heksadesimal yang akan dikonversi. Tulis dulu nih, misalkan ada heksadesimal kita punya 5 sama F. F itu 15 ya. Kemudian kita tulis daftar kuadrat 16 dari kanan ke kiri. Nah, daftar kuadrat karena kita punya cuma 2 tadi kan yang kita ingin konversi, maka daftar kuadratnya cukup 16 pangkat 0 sama 16 pangkat 1. Kemudian kalikan tiap-tiap digit bilangan heksadesimal dengan setiap daftar kuadrat 16. Kita kali ini 5, kita kaliin hasilnya 16 pangkat 1 yaitu 16. Jadi 5 dikali dengan 16. Kemudian 15 dikali dengan 1 karena F itu 15 tadi ya. Kali dengan 1. Nah, setelah dikalikan maka kita jumlahkan. Nah, maka hasilnya 80 tambah 15 yaitu 95. Nah, jadi heksadesimal dari 5F yaitu 95 desimalnya. Kemudian di sini ada tabel nilai heksadesimal. Ini kalian bisa hafalin ini kalau kalian bisa. Ada tabelnya dari 0 sampai dengan F, ada bilangan binernya, ada bilangan desimalnya. Tapi kalau lebih mudah dihitung aja pakai cara yang tadi gitu, daripada dihafalin. Kemudian di sini ada kode ASCII ya. Oh ya, kita cari dulu apa itu. Kode ASCII. Nah, sini kode ASCII atau singkatnya itu American Standard Code for Information Interchange adalah sistem pengkodean standar yang digunakan untuk mewakili karakter dalam bentuk angka biner yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, ini ada penjelasan sederhananya. Setiap karakter, setiap huruf, angka maupun simbol diwakili oleh angka desimal dalam sistem ASCII. Contohnya, ini ada huruf A. A ini diwakili dengan angka desimal 65. Misal itu kan tadi A gede, A kecil juga ada diwakili dengan angka desimal 97. Nah, angka 0 dan selanjutnya itu ada diwakili dengan desimal. Nah, nggak hanya diwakili dengan desimal, dia juga bisa diwakili dengan biner maupun sistem bilangan yang lainnya gitu. Setahu saya gitu. Nah, kode ini awalnya menggunakan 7 bit dari 0 sampai 127 dan mencakup huruf kapital dan huruf kecil dari A sampai Z kapital dengan A sampai Z huruf kecil, dan angka 0 sampai dengan 9, simbol-simbol seperti tanda seru ya, ada hashtag atau tagar, terus ada ya. Kemudian ada karakter kontrol seperti enter, tab maupun backspace. Nah, ini kenapa ASCII itu penting? Nah, ASCII adalah dasar dari komunikasi teks dalam komputer dan jaringan. Nah, meskipun sekarang banyak sistem yang pakai Unicode, nah Unicode itu ada lagi, itu lebih lengkap daripada ASCII.
Di sini kita bahas ASCII aja. Nah, ASCII ini tetap digunakan karena lebih sederhana daripada Unicode dan kompatibilitasnya. Oke, di sini punya contoh-contoh kode ASCII ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia itu tiap kode atau simbol atau huruf atau angka itu dia bisa diwakili oleh setiap sistem bilangan. Misalkan di sini ada nah ini kita pakai huruf A besar. Dia itu bisa diwakili oleh heksadesimalnya itu 41, desimalnya itu 65, oktalnya itu 101 dan binernya itu 1000001 gitu. Ini ada banyak nih untuk kode ASCII-nya. Kemudian ada penulisan kata dan kalimat menggunakan binar, oktal, dan heksadesimal. Nah, kalau biner itu dia itu dikasih spasi tiap karakternya. Contohnya ini ada aku nih, kata aku. Kalau kita tuliskan dalam binernya itu berarti kan A-nya itu 11001, kemudian K-nya itu 1101011. Dipisah kan dari A, ini K dipisah, nah kemudian ini U-nya itu dipisah tiap karakter ya. Nah, kemudian kalau oktal itu disambung sama aja kayak heksadesimal tuh disambung. Nah, jadi kita tanya dulu nih, apa sih kegunaan sistem bilangan dalam komputer? Nah nih, kegunaan sistem bilangan dalam komputer tuh sangat penting. Kenapa? Karena komputer tuh seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, hanya bisa memahami dan memproses data dalam bentuk angka. Nah, jadi komputer itu hanya mengenal angka biner yaitu 0 sama 1. Nah, sistem bilangan ini membantu mengubah data yang kita gunakan sehari-hari. Kayak misal tadi di kode ASCII ya, ada huruf, angka, gambar bahkan maupun suara menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh komputer gitu. Nah, ini ada kegunaan utama sistem bilangan dalam komputer. Nah, representasi data tadi ya. Komputer menggunakan sistem basis 2 untuk mewakili semua jenis data. Basis 2 tadi biner ya. Ada contohnya juga gambar, video, dan suara juga diubah menjadi kumpulan angka biner. Atau bahkan gambar, video maupun suara aja itu diubah menjadi angka biner sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Ada pemrosesan aritmatika, operasi matematika dilakukan menggunakan sistem biner, oktal atau heksadesimal tadi. Nah, ini ada misalnya prosesor menghitung penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika AND, OR, atau NOT dalam bentuk biner. Ini ada pengalaman memori, komputer menggunakan sistem heksadesimal basis 16 untuk merepresentasikan alamat memori karena lebih ringkas daripada biner. Nah, jadi komputer ini menggunakan basis 16 untuk merepresentasikan alamat memorinya. Contohnya di sini ada alamat memori OX1A3F itu lebih mudah dibaca daripada binernya ya di sini. Kan kalau biner panjang, kalau dia pakai heksadesimal itu lebih gampang lah dibacanya dan juga lebih ringkas. Nah, ada pemrograman dan debugging dalam bahasa mesin dan assembly. Programmer sering menggunakan sistem heksadesimal dan desimal untuk memahami cara kerja perangkat keras atau memperbaiki kesalahan atau debugging. Kemudian ada konversi dan komunikasi antar sistem. Nah, sistem bilangan memudahkan pertukaran data antar perangkat dan jaringan. Konversi dari desimal ke biner atau dari biner ke heksadesimal penting untuk komunikasi antar perangkat. Jadi ini ada singkatnya. Tanpa sistem bilangan, komputer tidak akan bisa menyimpan, mengolah atau menampilkan data. Jadi itulah singkatnya. Oke, mungkin segitu saja ya video pembelajaran tentang sistem bilangan di dalam komputer. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.